Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyuti dari SMA Negeri 1 Cepu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Salah satunya adalah Meding. Jadi Meding sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Cepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Gunung Jati. Saya Najla Siawanis. Saya Salsabila Aprilia Junita. Saya Kela Zamira Madani. Saya Satria Ridho Utomo. Di sini kami akan mendokumentasikan mengenai Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 dan meninggal pada 19 September 1568 di Kesultanan Cirebon. Makamnya berada di Astana Gunung Sembung. Sunan Gunung Jati memiliki 6 pasangan, yaitu Nyai Ratu Dewi Pangkuwati, Nyai Rati Kawunganten, Nyai Babadan, Nyai Ageng Tepasari, Nyai Lara Bagdad, dan Ong Tien Nio. Dan memiliki 7 anak yang bernama Saba Kingking, Pasarean, Ratu Ayu, Winahun, Trusmi, Batra Kelana, Jaya Leilana. Orang tua Sunan Gunung Jati yaitu ayah Syarif Abdullah Umdatuddin dan ibu Rara Santang, dikenal sebagai Wali Songo. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syadzili, ulama bermadzhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Cara dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya makin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membuat jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung, dampaknya juga terasa dibagi masyarakat luas hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat.